Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua hingga kita diperkenankan untuk bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi, bertabur ilmi, sehingga kita akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan hingga kita menantikan dan merindukan syafaatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tak terasa bahwa saat ini kita sudah memasuki tanggal 19 bulan Syawal atau tanggal 20 Mei 2022. Tentunya kalau kita membicarakan tanggal 20 Mei, kita tidak bisa lepas dari apa itu yang namanya adalah Hari Kebangkitan Nasional. Ketika kita berada di bulan Ramadan, begitu semangatnya kita di dalam menghidupkan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah, dan bulan yang membebaskan kita dari siksa neraka. Dengan berbagai macam amal ibadah yang sudah kita laksanakan, tentunya kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah adalah apakah amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai tanda bahwa amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima adalah kita bisa melakukan yaitu amalan kebaikan selanjutnya. Sehubungan dengan harus di atas, maka khutbah kali ini kami akan mengetengahkan yaitu 7 nilai kebangkitan di bulan Syawal. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di bulan Syawal ini kita jangan terlalu bersikap lemah, tapi mari kita bersemangat untuk apa? Mengakukan asma Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana semangat kita ketika berada di bulan Ramadan? Maka ketika berada di bulan Syawal kita jangan sampai kendur, jangan sampai luntur, jangan sampai futur. Yang jadi masalah apa saja 7 kebangkitan di bulan Syawal ini. Yang pertama adalah semangat, yaitu untuk senantiasa berpuasa sunnah. Kita tahu bahwa ketika di bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh yang pahalanya insya Allah 300 kebaikan. Enggak, kalau kita mau menambah 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah kita telah melaksanakan puasa selama setahun penuh. Mengapa setahun penuh? Karena 1 hari puasa dilipat gandakan menjadi 10. Maka ketika kita bisa melaksanakan puasa sebulan penuh, maka pahalanya adalah 300. Kalau kita mau menambah 6 hari di bulan Syawal, maka akan menjadi 360. Hingga manakala kita puasa Ramadan 30 hari kemudian ditambah dengan 6 hari bulan Syawal, maka kita seolah-olah telah melaksanakan puasa setahun penuh. Yang jadi masalah, sudah kita melaksanakan puasa sunnah di 6 hari bulan Syawal ini, masih ada kesempatan yaitu 11 hari lagi. Maka dari itu ketika ada jamaah yang belum melaksanakan puasa sunnah 6 hari Syawal, segeralah. Tapi kepada saudara kita yang sudah melaksanakan 66 hari bulan Syawal, maka laksanakan puasa sunnah selanjutnya. Apa itu? Yaitu puasa Senin Kemis. Mengapa puasa Senin Kemis? Karena puasa Senin Kemis adalah
hari di mana setiap amal anak Adam dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sangat senang sekali manakala ketika dilaporkan amal ibadahnya sedang dalam keadaan puasa. Untuk itu mari kita amalkan puasa Senin Kamis. Kalau sudah kita laksanakan, kita lanjutkan dengan puasa apa? Yaitu puasa Yaumul Bid. Mengapa Yaumul Bid? Yaitu puasa tanggal 13, 14, 15 di bulan Komariah. Karena apa? Setiap satu hari dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi kalau kita puasa 3 hari, maka pahalanya adalah menjadi 30, atau seolah kita telah berpuasa selama sebulan. Kalau ini sudah kita laksanakan, maka ada puasa lagi, yaitu apa? Yang penting adalah besok di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Dengan melaksanakan puasa Arafah, maka dosa kita akan diampuni selama 2 tahun, yaitu dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Untuk itu mari kita siapkan diri kita. Kalau sudah itu apa? Yaitu puasa Tasu atau juga puasa Asyura, yaitu tanggal 9, 10 atau 10, 11 di bulan Muharram. Karena dengan demikian manakala kita bisa melaksanakan ini, maka apa? Nuansa Ramadan yang sudah kita laksanakan sebulan penuh sampai bertemu Ramadan yang akan datang, nuansanya adalah puasa terus. Maka seolah kita selama setahun penuh bisa berpuasa. Itulah kita harus bersemangat, harus bangkit untuk apa? Melaksanakan puasa sunnah. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun yang kedua adalah mari kita bersemangat, kita bangkit untuk apa? Melaksanakan, menegakkan apa? Sholat berjamaah dan sholat sunnah. Karena apa? Dengan sholat berjamaah akan muncul di atas sesuatu kekuatan yang luar biasa. Dengan berjamaah akan muncul suatu kekuatan yang besar. Dengan berjamaah akan muncul suatu rahmi. Dengan berjamaah kita akan menjadi suatu kekuatan yang bisa mendatangkan suatu kemenangan. Karena dengan berjamaah kita bisa menikmati tumbuhnya yaitu suatu kesatuan persatuan. Dengan persatuan ini, akibat dari berjamaah ini, maka kita ajak diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita untuk apa? Senantiasa yaitu menjaga sholat berjamaah. Adalah sungguh sangat rugi sekali ketika kita sebagai seorang muslim kok meninggalkan sholat berjamaah, maka apa? Hidupnya tidak akan berubah. Maka dari itu dengan berjamaah insya Allah hidup kita akan berubah. Dan setiap kita menghadapi masalah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika ada panggilan azan dikumandangkan, mari kita segera datangi untuk menegakkan sholat berjamaah. Ini sebagai tanda orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa rabbihim yataqallun. Orang yang beriman adalah ketika disebut asma Allah bergetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya. Siapa mereka? Yaitu orang yang senantiasa mendirikan sholat dan memberikan sebagian hartanya diinfakkan. Orang yang mendirikan sholat adalah senantiasa orang yang senantiasa sholatnya di awal waktu berjamaah dan di masjid. Pada itu mari ajak diri kita sendiri apa? Untuk hati kita terpaut ke masjid. Karena apa? Besok di hari kiamat tidak ada naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara naungan itu diberikan pada satu di antara 7 golongan, yaitu apa? Seorang lelaki, seorang pemuda yang apa? Hatinya terpaut ke masjid ini. Maka dari itu mari ajak diri kita, hati kita untuk senantiasa apa? Berkat terpaut ke masjid untuk apa? Mengikuti sholat berjamaah. Syukur kita bisa menambah dengan sholat sunnah, sholat sunat 12 rakaat rawatib yang berhadiah surga. Karena apa? Barang siapa yang menjaga sholat rawatib 12 rakaat, maka Allah akan membuatkan rumah di surga, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Jumlahnya 12 rakaat. Kalau kita melazimi melaksanakan istiqomah, insya Allah apa?
Allah akan membuatkan rumah kita di surga. Syukur kita bisa juga menambah dengan sholat sunnah duha, yang dengan melaksanakan sholat sunnah duha Allah akan memberikan kemudahan terhadap rezeki kita yang kita hadapi pada hari ini. Karena apa? Di dalam sholat duha ada doa, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anghilhu wa in kana fil ardi wa ahrijhu wa in kana Musyawaya sirhu wa in kana haraman fatarihu wa in kana bangidan faqaribhu. Ya Allah, jika rezeki datangnya dari langit maka turunkanlah. Ya Allah, jika rezeki datangnya dari bumi maka keluarkanlah. Ya Allah, jika rezeki itu datangnya adalah sukar maka mudahkanlah, dan jika rezeki itu adalah kotor maka bersihkanlah, dan jika rezeki itu adalah jauh maka dekatkanlah. Oleh itu manakala kita sudah melazimi istiqomah di dalam salat, insyaallah rezeki kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun semangat yang ketiga untuk bangkit bulan Syawal adalah kita berbanyak yaitu tilawah. Kita coba salah satu cara untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah perbaikan diri kita dengan baca Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah sebagai pedoman Islam. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah merupakan jalan untuk menuju jalan yang terang. Dengan baca Al-Quran, insya Allah hidup kita akan merasa tenang. Dengan bisa memahami, mempelajari Al-Quran, insya Allah kita tidak akan salah jalan. Untuk itu Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin huda wal furqan. Pada bulan Ramadan kaitan Al-Qur'an sebagai pedoman manusia dan menjelaskan yang tadi serta membedakan antara yang hak dan yang batil. Untuk itu Al-Qur'an yang sudah kita miliki ini kita perlu kita pelajari, kita kaji, kita baca, kita amalkan isinya. Karena apa? Ketika kita mau baca Al-Quran, ternyata apa? Semua masalah yang sudah dihadapi oleh manusia semuanya dijawab di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa memang Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran memberikan petunjuk bagi manusia